Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi yang bertema empati. Yang pertama adalah definisi empati. Empati berasal dari bahasa Yunani yang berarti empati. Terdiri dari dua kata, yakni yang berarti dalam suatu atau di dalam, dan empati atau fathiyah berasal dari empati, diartikan sebagai perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagai pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. Humaira El-Majid 2022. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Hurlok dalam Humaira El-Majid 2022 mengungkapkan bahwa empati adalah kemampuan seseorang untuk mengerti tentang perasaan dan empati orang lain, seperti kemampuan untuk membayangkan diri sendiri berada di tempat orang lain. Kemampuan empati ini mulai dapat dimiliki seseorang ketika ia berusia 6 tahun. Dengan demikian, empati dikatakan bahwa masing-masing individu telah memiliki dasar kemampuan untuk berempati. Hanya saja, perbedaannya bagaimana individu dapat merefleksikan dan cara mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pemaparan di atas atau pemaparan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa empati adalah kemampuan seseorang untuk mengerti tentang perasaan dan emosional orang lain, serta mampu untuk berada di kondisi atau keadaan pikiran orang lain. Serta individu yang berempati digambarkan sebagai seseorang yang toleran, mampu mengendalikan diri, ramah, dan mempunyai pengaruh serta bersifat humanistik. Selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Yang pertama itu adalah interaksi sosial. Dengan adanya interaksi sosial, kemungkinan seseorang dapat mengalami sejumlah emosi, mengarahkan seseorang untuk memahami keadaan orang lain dan berpikir tentang orang lain. Selanjutnya yaitu ada perkembangan kognitif, di mana empati dapat berkembang seiring dengan perkembangan kognitif yang mengarah pada kematangan kognitif sehingga dapat melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga adalah mood and feeling. Situasi perasaan seseorang ketika interaksi dengan lingkungannya akan mempengaruhi secara seseorang dalam memberikan respon terhadap perasaan dan perilaku orang lain. Selanjutnya yaitu ada situasi dan empati. Situasi dan tempat maksud saya, di mana situasi dan tempat tertentu dapat memberikan pengaruh terhadap proses empati seseorang. Pada situasi tersebut, seseorang dapat berempati lebih dari dibandingkan situasi yang lainnya. Yang kelima itu adalah komunikasi, di mana pengungkapan empati dipengaruhi oleh komunikasi atau bahasa yang digunakan seseorang. Perbedaan bahasa dan ketidakpahaman tentang komunikasi yang terjadi akan menjadi hambatan dalam proses empati pada diri sendiri. Dan yang keenam yaitu adanya hubungan yang erat antara pola asuh pada masa awal-awal dengan empati sinkron. Anak memiliki arah yang terlibat baik dalam pengasuhan dan ibu yang sabar dalam menghadapi ketergantungan anak. Dengan menunjukkan refleksi, kelembutan, respon yang positif, dan penerimaan terhadap perasaan anak yang semuanya berhubungan dengan perilaku prososial. Akibatnya mampu menciptakan anak memiliki empati sindrom yang tinggi. Selanjutnya yaitu adalah aspek empati, di mana
ada aspek kognitif. Aspek kognitif ini ialah di mana individu yang berempati dapat memahami apa yang orang lain rasakan dan mengapa hal tersebut dapat terjadi pada orang lain. Yang kedua yaitu ada afektif, di mana afektif ini di mana setiap individu itu yang berempati dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, berdasarkan telah apa yang saya paparkan, dapat diketahui bahwa empati merupakan kemampuan seseorang dalam merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, serta memberikan respon berupa tindakan dan experience maupun perhatian secara verbal. Nah, empati terbagi dalam 4 aspek, yaitu kognitif, dapat dipahami apa yang orang lain rasakan, dan afektif, dapat merasakan apa yang orang lain rasakan, serta meliputi kehangatan, kelembutan, peduli, dan kasihan. Materi selanjutnya yaitu teori empati dalam konseling. Nah, definisinya dalam konseling, empati adalah kondisi inti untuk memberikan konseling yang efektif. Empati telah digambarkan sebagai kemampuan konselor untuk memasuki dunia klien, merasakan perasaan klien. Empati membentuk konseling efektif dengan kemampuan konselor memasuki cara pandang klien kadang dibandingkan sama dengan empatis education. Empati hadir saat konselor secara akurat dapat merasakan perasaan dari konseli mereka dan dapat mengkombinasikan perasaan ini. Nah, berdasarkan beberapa paparan telah saya bacakan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa makna empati dalam konseling adalah suatu proses di mana konselor secara mendasar melihat dan memahami perasaan dan posisi yang dihadapi oleh konselinya. Nah, dari sudut pandang konseling dimulai dengan mengidentifikasi perasaan dari posisi dari klien atau konselor tersebut. Empati dalam konseling menjadikan konselor dapat menempatkan dirinya seperti yang dialami oleh konselinya. Nah, namun tidak terlepas dari apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh konselor ini. Selanjutnya adalah hubungan empati dengan efektivitas pelayanan konseling. Konseling adalah sebuah profesi yang dimulai dari atribut. Pada umumnya, profesi ini kayak menarik orang-orang yang peduli terhadap orang lain. Nah, terjadi dalam situasi yang bersifat pribadi atau profesional, diciptakan dan dibina sebagai suatu cara untuk mentranslatasinya masalah yang dihadapi oleh konseli. Peran konselor dalam konseling adalah sebagai fasilitator, sehingga segala keputusan atau apapun yang diambil tetap di tangan konseling atau tetap di tangan konseling kita. Akan tetapi peran konselor dalam konseling tidak terlepas atas sosok utuh kompetensi profesional konselor sebagai unjuk kerja konseli yang memendirikan. Materi selanjutnya adalah penelitian hubungan antara empati dan layanan konseling. Yang pertama itu ada Loving Kindness Medication of Empathy, a Wellness Group Intervention for Counseling Students. Penelitian ini disusun oleh Monica Lipma dan Mark E. Young pada tahun 2016. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa efek dari meditasi cinta kasih selama 6 minggu terhadap empati multidimensi dari 103 mahasiswa konseling tingkat magister dievaluasi. Di samping
kolerasi antara tingkat waktu yang dihabiskan untuk bermeditasi dan empati. Analisis statistik menunjukkan bahwa peserta yang menerima intervensi LKM mengalami peningkatan dalam dimensi empati. Hubungan yang signifikan antara kuantitas medikasi dan pengambilan preventif juga dicatat. Implikasi dan saran untuk penelitian di masa depan dieksplorasi. Nah, penelitian yang kedua yaitu ada Analyzing Improvisation to Teach Empathy Skill in Counselor or Student, di mana penelitian ini disusun oleh Hannah Bibaini dan Awa Jangha, di mana penelitian ini mengemukakan bahwa pengembangan empati merupakan dasar dari pelatihan konselor. Namun, masih sedikit penelitian tentang teknik-teknik untuk mengajarkan empati selain dari model-model keterampilan mikro tradisional. Para penulis membahas empati sebagai sebuah keterampilan, mayoriti sebagai improvisasi dapat digunakan untuk meningkatkan pelatihan dan menjelaskan bagaimana memasukkan kegiatan improvisasi dalam kelas. Itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan. Adapun kesimpulannya itu berdasarkan uraian yang telah saya bacakan tadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa empati dalam konseling adalah suatu proses di mana konselor secara mendasar melihat dan memahami perasaan atau permasalahan dan posisi yang dihadapi konseli. Dari sudut pandang konseli dimulai dengan mengidentifikasi perasaan dari diri atau posisi konseli. Empati dalam konseling menjadikan konselor menempatkan dirinya seperti apa yang dialami oleh konselinya, namun tidak terlepas atas apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang konselor. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.